Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Hari ini kita boleh ada lagi di hari Minggu. Saya percaya di rumah saudara masing-masing, saudara bisa mendengarkan berita firman Allah ini untuk kita mengalami berkat-berkat yang dari Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, hari Kamis kita sudah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yesus naik bagi kita, dia menyiapkan tempat bagi kita di rumah, di sorga. Di dunia ini kita hanya tinggal sementara, tapi kita akan tinggal di sorga kekal. Dan juga Yesus naik ke sorga, dia berjanji bahwa kita tidak menjadi yatim piatu, tetapi dia akan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan tentang Roh Kudus. Kita juga sudah mengikuti berapa malam ini, doa 10 malam untuk mengalami bagaimana kita dijamah, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mari kita akan lihat kebenaran firman Allah ini. Saya memberikan tema ciri orang yang dipimpin atau dikuasai Roh Kudus. Sekali lagi, ciri-ciri orang yang dipimpin atau dikuasai oleh Roh Kudus. Saya percaya orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang yang dikuasai Roh Kudus, pasti ada tanda, pasti memiliki ciri-ciri yang tentu Alkitab jelas mengatakannya. Oleh karena itu, dasar kita adalah kebenaran firman Allah. Dan saya percaya kita semua adalah orang-orang yang luar biasa. Katakan amin. Mari kita lihat firman Allah dalam Roma pasal yang kelima. Kita akan lihat pasal ini tidak keseluruhan pasal. Kita akan lihat ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Saya mengambil ada 3 bagian atau 3 ciri dalam ayat-ayat yang kita akan baca. Mulai ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-26. Ciri yang pertama, orang yang dikuasai Roh Kudus. Ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Yang pertama, ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus atau dikuasai Roh Kudus, yaitu dia memiliki kasih. Sekali lagi, dia memiliki kasih. Ayat yang ke-13 mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Saya percaya kita semua, Alkitab katakan, yang percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat, dan kita yang bertobat, yang sudah bertobat dari segala dosa kita, dan kita tahu bahwa kita telah menjadi orang yang merdeka karena Kristus Yesus. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dosa. Kemerdekaan yang dikerjakan Tuhan Yesus dalam hidup kita, kita nggak boleh pergunakan lagi untuk sebuah kesempatan untuk kita melakukan dosa. Kalau tadinya hidup kita hidup dalam kedendaman, hidup dalam kepahitan,
hidup dalam kebencian. Tapi kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita dan menguasai kita, firman Allah katakan, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Roma 5 ayat 5 berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Ciri yang pertama, orang yang dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan memiliki kasih. Hidup di dalam kasih. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana katanya orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi kehidupannya tidak ada ciri-ciri memiliki kasih. Alkitab katakan tanda satu-satunya orang yang dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis Roh Kudus, tanda satu-satunya berbahasa roh. Tetapi Alkitab juga mengatakan orang yang dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus harus ada cirinya, dia memiliki kasih. Seperti Yesus mengasihi kita yang berdosa, sehingga kita menjadi orang merdeka. Sehingga kita nggak lagi menggunakan kesempatan sebagai orang merdeka untuk berbuat dosa. Tetapi kita mulailah kehidupan yang dimerdekakan dari belenggu dosa. Sehingga kita hidup di dalam kasih Allah. Sehingga orang yang penuh, orang yang dikuasai, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia pertama dia harus memiliki cirinya kasih. Amin. Anak-anak Tuhan, orang percaya, jemaat Tuhan, milikilah kasih Tuhan. Karena kasih itulah yang membuat kita bisa menjadi orang yang luar biasa. Ayat yang ke-14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum yang terutama Alkitab katakan kasihilah Allahmu dengan segenap, dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, jiwa, akal budi, dengan kekuatan. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi, itulah kekuatan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat yang ke-15 berkata, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saudara, kadang-kadang saya melihat ada jemaat anak-anak Tuhan, mungkin dalam satu gereja. Dan ini juga disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Supaya kamu jangan saling menggigit, saling menelan, saling membinasakan. Ini orang-orang yang hidup dalam kebencian. Dan tidak bisa kita hindarkan. Dalam gereja juga, anak-anak Tuhan, kita bisa lihat kadang-kadang dipertontonkan. Menjadi pertanyaan, apakah benar-benar orang-orang seperti ini dikendalikan oleh Roh Kudus? Dipimpin oleh Roh Kudus? Saya mau dengan tegas mengatakan seperti firman Allah, bahwa orang-orang yang hidup dalam kebencian, orang-orang yang hidup dalam kepahitan, orang-orang yang hidup dalam dendam,
Orang-orang itu orang yang pasti tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Mengasihi sama dengan mengampuni. Orang yang mengasihi, dia juga orang yang penuh dengan pengampunan. Yesus katakan, kalau engkau tidak mengasihi sesama atau tidak mengampuni, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni. Ada berapa banyak doa-doa kita, ada berapa banyak permohonan kita kepada Tuhan kita naikkan. Tetapi dampak kepada kita nggak mengalami sesuatu. Karena kita hidup di dalam kebencian. Dengar baik-baik anak-anak Tuhan. Dengar baik-baik setiap jemaat Tuhan. Kalau engkau hidup di dalam kebencian. Kalau engkau hidup dalam sakit hati. Kalau engkau hidup di dalam kepahitan. Siapapun engkau. Haleluya. Engkau tidak akan pernah berarti. Hidup orang yang dipimpin Roh Kudus, yang pertama, dia memiliki kasih. Saudara, ada 3 cara. Cara yang pertama, ada cara iblis menghadapi kehidupan. Cara iblis, saudara, akan berkata, balaslah setiap kebaikan dengan kejahatan. Itu cara iblis. Yang kedua ada cara manusia. Cara manusia adalah balaslah setiap kebaikan dengan kebaikan. Dan balaslah setiap kejahatan dengan kejahatan. Itu cara manusia. Tapi yang ketiga ada cara daripada Tuhan. Alkitab katakan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dan saya percaya kita bisa menggunakan cara Tuhan. Kalau kita anak Tuhan, orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Orang-orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Mari saudara, untuk kita bisa mengalami perkara-perkara yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ciri yang kedua. Ciri yang kedua saudara, orang-orang yang dikuasai atau dipimpin Roh Kudus. Ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Artinya masih ada yang lain yang tidak dicatat. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang kedua, orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Ingat, yang pertama dia pasti memiliki kasih. Yang kedua, orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat-ayat ini jelas mengatakan dia dapat mengalahkan keinginan daging. Orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, pasti dia dapat mengalahkan keinginan daging. Daging di sini bukan daging kita ini, saudara, tapi lebih kepada hawa nafsu.
atau tabiat, karakter-karakter lama kita, sifat-sifat kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang tidak sejalan dengan Tuhan, yang tidak selaras dengan firman Allah. Tadinya kita enggak dimerdekakan, belum. Karena kita dikendalikan oleh hawa nafsu. Hawa nafsu kedagingan. Sifat, tabiat kita, kelakuan kita adalah dosa. Karena tidak sejalan dengan firman Allah. Tidak sejalan dengan caranya Tuhan. Tapi waktu kita dimerdekakan, dibebaskan dari dosa, sifat, keinginan dosa kita. Sifat yang lama diganti dengan sifat yang baru, dengan karakter Kristus. Tentu gak mudah kita berubah. Ada sebuah perjuangan, ada sebuah peperangan antara karakter lama dan karakter baru. Antara keinginan daging dan keinginan terhadap Tuhan. Ada sebuah perlawanan. Tetapi Alkitab mengatakan orang kalau dia dipimpin oleh Roh Kudus, dia dapat mengalahkan keinginan daging. Oh, haleluya. Ayat yang ke-16, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau kita hidup dipimpin Roh Kudus, pasti kita nggak akan menuruti keinginan daging. Ingat saudara, kalau kita masih hidup dalam keinginan daging, pertanyaan yang kedua, apakah kita dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus? Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, sudah pasti dia tidak akan menuruti keinginan daging. Karena apa saudara? Ayat yang ke-12, ayat yang ke-17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi begini saudara, orang kalau dia dikendalikan, dikuasai, dipimpin Roh Kudus, dia akan bertentangan dengan keinginan daging. Maksudnya apa? Orang kalau dia dikuasai, dipimpin Roh Kudus, dia nggak akan lagi punya keinginan untuk melakukan hal-hal yang daging, yang bertentangan dengan Tuhan. Dia nggak akan melakukan. Karena apa? Karena itu nggak akan pernah bersatu, nggak akan pernah bertemu, sama dengan air dan minyak, tidak senyawa, tidak mungkin bisa bercampur. Begitu juga keinginan daging dan keinginan Roh Kudus. Ditegaskan lagi ayat yang ke-18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saudara, Rasul Paulus menjelaskan ini saudara. Karena pada memang saat itu, jemaat Galatia yang didirikan oleh Rasul Paulus, banyak ada jiwa-jiwa yang sudah diselamatkan. Tapi pada saat Rasul Paulus meninggalkan jemaat Galatia, ternyata ada pengkhotbah-pengkhotbah yang datang dan menyampaikan firman Allah versi yang lain. Dan Rasul Paulus mendengar jemaat Galatia menerima ajaran
Sehingga Rasul Paulus harus mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh iman, bukan karena hukum-hukum yang lain. Iman kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan kepada hukum Taurat, tetapi kepada Kristus. Kalau kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita tidak akan pernah mengikuti keinginan daging. Galatia 3 ayat 3 berkata, Rasul Paulus katakan, kamu ini orang bodoh. Awalnya kamu sudah berjalan dalam roh. Mengapa kamu akan mengakhiri dengan daging? Engkau sudah mengawali dengan Roh Kudus. Kenapa mau diakhiri dengan daging? Saya mau katakan banyak, ada anak-anak Tuhan. Waktu awal dia jadi percaya kepada Tuhan begitu luar biasa. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi dalam perjalanan waktu, seperti kehilangan arah. Hidup di dalam keinginan-keinginan daging. Ayat yang ke-19, apa itu keinginan daging ini dijelaskan. Perbuatan daging itu nyata, telah nyata. Jadi perbuatan daging itu nyata, kelihatan. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Coba saudara perhatikan perbuatan-perbuatan daging ini dibagi dalam 4 bagian. Bagian yang pertama situ saudara, ada yang disebut dengan dosa seksual, percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Berapa banyak anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus akhirnya harus mengikuti keinginan daging. Hidup dalam dosa seksual, cabul, cemar, hawa nafsu. Jangan pernah mengakhiri dengan keinginan daging. Yang kedua di situ ada dosa okultisme. Berhubungan dengan hal-hal mistik dan semua penyembahan berhala. Sihir. Kadang-kadang tanpa kita sadari. Apa sih itu berhala? Berhala bukan hanya kita kelihatan datang kepada patung, pohon, kita menyembah patung, membawa sesajian. Tetapi di saat kita menempatkan sesuatu yang lebih besar dari Tuhan, itu sudah berhala. Di saat kita menempatkan sesuatu yang bernilai melebihi Tuhan, itu sesuatu yang berhala. Ada berapa banyak kita yang menjadi berhala? Hobi kita, pekerjaan kita, uang kita, harta kita, bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Dan yang ketiga, ada dosa yang berhubungan dengan kejahatan, berhubungan dengan orang. Ada perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian. Saya mau sampaikan kepada jemaat-jemaat Tuhan. Kalau engkau hidup di dalam perselisihan, kalau engkau hidup dalam iri hati, kalau engkau hidup dalam amarah, kalau engkau hidup dalam egois, kalau engkau hidup dalam roh-roh pemecah, penuh dengan dendam, kedengkian, saudara hanya hidup menurut keinginan daging. Dan saudara tidak akan pernah layak di hadapan Tuhan. Hari-hari ini setiap engkau yang mendengar firman Allah, yang engkau menjadi pemecah-pemecah,
Karena ada roh-roh di dalam pemberontakan dalam hidupmu. Engkau tidak hidup dalam dipimpin oleh Roh Kudus. Engkau hidup di dalam kebencian saat ini. Bertobat, terima Tuhan. Untuk engkau siap mengalami dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Dan dosa yang keempat. Dosa yang berhubungan dengan hedonisme. Yaitu sebuah paham kesenangan terhadap sebuah kenikmatan. Saudara, kita menikmati sesuatu untuk diri kita bukan berarti enggak boleh. Tetapi ada dosa-dosa yang dicatat, yaitu kemabukan dan pesta pora. Dan ini semua nyata adalah perbuatan daging. Dan ayat yang ke-21, apa yang Tuhan katakan terhadap perbuatan daging, bagian yang terakhir dalam ayat yang ke-21. Terhadap semuanya itu, terhadap perbuatan-perbuatan daging, kuperingatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, engkau tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang yang hidup dalam perbuatan daging, keinginan daging, dia tidak berhak masuk dalam kerajaan Tuhan. Bertobatlah. Ini waktu, ini kesempatan untuk kita benar-benar mau mengalami dipimpin oleh Roh Kudus. Ingat baik-baik yang pertama, orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, dia pasti memiliki kasih. Gak mudah membenci orang. Yang kedua, dia dapat mengalahkan keinginan daging. Dan yang ketiga, orang yang dikuasai dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Mari kita baca sama-sama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Yang ketiga, kita orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, pasti dia memiliki buah roh. Haleluya. Akan nampak. Saudara, kalau kita ketemu orang yang dipimpin Roh Kudus, kita ketahuan kok. Saudara akan tahu, akan terasa. Terasa. Spirit orang yang punya kebencian, dendam itu terasa. Walaupun wajahnya bisa senyum-senyum, kelihatan di depan kita, ketawa, kelihatan menyenangkan. Tapi sebenarnya spiritnya itu terasa, gak bisa dibohongin. Gak bisa kita bersandiwara, gak bisa. Kalau kita dipimpin Roh Kudus, kita pasti tahu. Kalau kita ketemu orang-orang yang dikuasai keinginan daging, pasti tahu. Gak bisa dibohongin. Gak bisa disembunyikan, gak bisa. Begitu juga saudara, kalau kita ketemu orang-orang yang memiliki buah roh, yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia memiliki buah roh, akan kelihatan. Ada buah yang kelihatan. Apa itu? Kasih. Ayat 22, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan semua hukum ini tidak ada yang menentang. Jadi hal-hal ini tidak ada hukum yang menentang. Aman. Karena apa? Karena orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia orang merdeka, dia orang bebas. Haleluya. Haleluya. Maukah engkau dikuasai oleh Roh Kudus? Izinkan Roh Kudus
berkarya. Tuhan bukan janjikan lagi. 2000 tahun yang lalu sudah dinyatakan orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Rasul-rasul yang dipimpin oleh Roh Kudus. Rasul Petrus, sebelum dia dikuasai oleh Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus, Petrus, wah luar biasa ngomongnya. Dia siap mati bagi Kristus. Hanya ditanya seorang wanita, dia menyangkal 3 kali. Tapi waktu dia dipenuhi oleh Roh Kudus di kamar loteng di Yerusalem, di rumah yang kecil, di Bukit Sion, di Yerusalem. Dari sekian 500-an orang dari hari pertama yang mengikuti doa. Tapi yang dipenuhkan, yang tersisa hanya 120 orang. Dan salah satunya Petrus. Dan apa yang terjadi waktu dia dipenuhi oleh Roh Kudus? Oh, dia menjadi orang yang berani memberitakan firman Allah. Berubah. Karena apa? Dia dipimpin oleh Roh Kudus. Hidupnya berubah. Tidak sama lagi. Bukan Petrus yang lama, Petrus yang dibaharui oleh Roh Kudus. Mengalami perubahan. Sehingga waktu dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat, terima Tuhan, dibaptis. Dan kalau mengikuti pelayanan Petrus, ada mujizat-mujizat yang terjadi. Tuhan pakai dengan kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Kesembuhan-kesembuhan terjadi, saudara. Mujizat dinyatakan karena apa? Dikuasai oleh Roh Kudus. Sampai akhirnya dia mati. Tapi sebelum dia mati disalib, dia katakan kalau Yesus mati disalib, saya mau mati disalib tetapi kepala ke bawah. Sampai dia mati. Dari dia dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus atau Rasul Petrus tidak pernah menyangkal Yesus. Orang yang dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat yang ke-24, barang siapa menjadi milik Kristus. Perhatikan baik-baik ayat ini, barang siapa menjadi milik Kristus. Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Yang percaya katakan amin. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Haleluya. Jadilah anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau engkau jadi anak Tuhan yang biasa, tanpa dipimpin, dikuasai, dibaptis oleh Roh Kudus, maka engkau akan menjadi orang yang lemah, orang yang mudah mengikuti keinginan daging, hidup dalam perbuatan daging. Tapi kalau engkau hidup dalam keinginan Roh, dipimpin oleh Roh Kudus, perjalananmu bersama dengan Tuhan, ada kuasa Tuhan akan mengalir, memenuhi hidupmu. Engkau tidak akan menjadi sama. Engkau akan diubahkan dari hari ke hari. Karena Roh Kudus akan menyertaimu. Menjadi pribadi yang luar biasa. Akhirnya saudara, saya ingatkan kembali. Ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama apa? Dia pasti memiliki kasih. Yang kedua, dia pasti dapat mengalahkan keinginan daging. Dan yang ketiga, ada buah Roh di dalam hidupnya. Haleluya. Renungkanlah firman Tuhan ini. Terimalah firman Tuhan dengan sukacita. Hidup kita diubah karena Tuhan ada beserta dengan kita. Katakan amin. Haleluya.